Hai Sobat Puan, mau bisnis fashion rajut, baju rajut, rompi rajut, semua serba rajut. Di sini tempatnya, langsung dari sentra pengrajin rajut di Kota Bandung, Kampung Rajut. Lihat di belakang Puan. Langsung dari tahun pertama, langsung dari ownernya, dari Kang Eka. Tuh, yang jangkung di belakang Puan itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Lokasi Kampung Rajut ini ada di Jalan Ibrahim Aji atau dikenal juga dengan Jalan Terusan Kiara Condong, Bandung. Disebut Kampung Rajut karena memang sebagian besar penghuninya adalah pengrajin rajut. Hampir setiap rumah memproduksi baju-baju rajut. Teman Puan di sini namanya Kang Eka tadi, dia adalah salah satu penggerak kampung ini. Anak muda ini melihat potensi lain dari sentra produksi ini, yaitu menjadi tujuan wisata. Jadi mereka yang kesini selain untuk berbisnis atau belanja baju rajut, boleh juga belajar merajut. Karena banyak dari luar kota, maka disediakan juga staycation di rumah-rumah penduduk seperti di rumah Kang Eka ini. Selain merajut, mereka juga boleh belajar pencaksilat dan membuat alat musik tradisional khas Sunda. Intinya semua penduduk bahu-membahu membangun perekonomian di sini. Ada 2 kamar. Bagus sih. Fasilitasnya buat masak, ada kitchen set, ada water heater, ada wifi, Netflix. Yang bagi mau staycation di sini sambil belajar ngajut bisa. Ini testimoni dari orang Perancis yang pernah menginap di sini. Ibu ini berjualan bakso tetapi merangkap menjadi mentor jika ada wisatawan yang mau belajar merajut. Ibu lagi apa, Bu? Ibu lagi ini QC som namanya. Lagi ngesom. Oh, ada sebagian olah tangan ya, Bu ya? Iya. Pesanan kemana nih, Teh? Ini ke Cirebon ya. Ini buat paket nanti malam. Ini pesanan toko atau pesanan pribadi ini, Kang? Buat ke pasar sih. Oh, untuk ke pasar. Iya. Kalau yang di warna ini itu pasar. Ini untuk apa, Teh? Ini untuk bikin Oh, untuk ngegulung benang ya? benang ya. Jadi gampang ngegulungnya ya? Iya. Oh, jadi memang harus kecil-kecil untuk masuk ke mesinnya ya? Ibu iya nu ngajarkeun ngajut teh. Handmade. Saya pelanggan dari Ciwidey, lagi bikin rompi buat SMA, SMK bukan SMA. Itu karung itu, Teh? Iya, Udah lama Teh langganan di sini, Teh? insya Allah selamanya. Yang lama mah Yang lama. ininya Adik ponakannya. saya, iya ponakan bibinya. Saya baru dikasih tahu sama ponakan kalau di sini ada Kampung Rajut, dikenalin ke Eka. Padahal orang Bandung juga kita, Teh ya? Iya, Teh, harganya masuk, Teh? insya Allah bagus. Makanya bisa dijual lagi ya, Iya. diorderin lagi. Teh, makasih banyak ya, Teh ya? Sama-sama. Assalamualaikum, Kang Eka. Waalaikumsalam, Puan. Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Kang Eka, liatin dong apalagi produksi apa nih sekarang? Nah, ini lagi banyak produksi ya nih, Puan. Ada yang lagi bikin untuk turtleneck, untuk inner dalaman hijab, Puan. Tuh. Inner ini ya? Ya, inner. Di banyak pesanan, alhamdulillah, Puan. Ini pesanan dari mana nih, Kang? Ini dari Jakarta, dari Jawa, dari luar Pulau Jawa juga alhamdulillah banyak, Puan. Ini lagi proses apa ini? Nah, ini kita lihat lagi proses
menjahit linking. Jadi prosesnya itu membuat kain dari rajut, lalu menyatukan antara badan, tangan, depan, selahnya disatuin di sini. Jadi ngejahitnya tuh di sini namanya jahit linking kayak gitu Puan. Nah ini lagi belajar nih lihat ngejahit. Sok cobain Pak. Cobain, abis gitu cobain diinjak ininya, digas dulu cenah. Nah gitu jagoan. Nah, sebenarnya proses yang tadi itu proses kedua, Puan. Ini proses pertama, itu lagi bikin kain. Atau lagi ngerajut ya. Jadi ngerajutnya pakai rajut datar. Nih kayak gini. Oh, ini namanya Kang Asep. Lagi bikin lembaran kain. Jadi dibikin satu hari itu bisa dapat 1 lusin sampai 3 lusin. Itu mulai dari benang jadi Betul, pakai sini dulu ya? betul. Bikin dulu kain. Jadi dari benang ini mereka kerja dari jam 8 sampai jam 6 sore, kadang-kadang sampai malam. Khusus bikin kain itu dari benang? Khusus bikin kain aja. Khusus bikin kain mereka. Jadi ini disebutnya pengrajin rajutnya di sini. Nah, yang rajut itu ada beberapa macam. Yang ini yang semi otomatis, semi handmade lah. Sudah dibantu dengan mesin kayak gitu. Karena permintaan banyak begitu. Udah dari sana baru ke linking ini tadi? Betul, dari situ kita masuk ke proses jahit linking. Jadi dari rajut bikin kain, dimasukin disebutnya, disambungin antara badan, depan, tangan untuk bikin baju. Jadi ngepolanya sebenarnya dari rajut tadi kayak gitu. Jadi istilahnya ngeling ya? Ya, ngeling. Kalau ini sebenarnya bahasanya bahasa apa ya, ngelingking teh. Jadi ya, si mesinnya tuh ada yang mesin dari Jepang, ada yang mesin dari China. Nah, lagi nyobain nih, senang. Lagi nyobain. Oh, jadi kalau kesini mau belajar juga bisa nih, Kang? Bisa dong, Bu. Bisa. Di sini juga ada disebutnya sekolah rajut. Jadi paket-paket wisata bagi mereka yang anak sekolah atau yang mau belajar merajut untuk nambah-nambah begitu, Bu. Nah, di sini juga ada paketnya macam-macam, bukan hanya untuk yang kita yang normal ya, Bun. Ada teman-teman yang mental health dan disabilitas juga kita berdayakan untuk ngerajut. Nah, kalau yang ini namanya proses QC atau lagi ngesom. Nah, bisa dilihat ini kan berarti ada yang handmade juga ya pakai beda, ngesom pakai betul. tangan ya? Ada ngesomnya pakai tangan. Nah, ini biasanya lagi ngerapihin yang benang-benang yang yang keluar lah tuh. Dirapihin, dibagusin. Jadi sebelum nanti di finishing lewat QC 1 dulu di sini kayak gitu. Nah, ini Ibu Ina lagi coba disebutnya merapihkan. Kebetulan lagi ada pesanan rompi sekolah. Jadi terima untuk sekolah juga ya? Betul, sekolah-sekolah, ada instansi juga. Nanti tinggal dikasih logo sebenarnya, Bu. Nah, kayak gitu. Jadi ini custom sesuka hati sebenarnya. Bisa. Ini biasanya yang ibu-ibu ditempatkan di bagian QC sama packing karena lebih rapi. Ada juga sebenarnya di jahit juga ada. Nah, karena yang rajut agak berat ya, itu biasanya laki-laki kalau itu mah. Kalau yang ibu-ibu, kalau mau adanya rajut tangan. Nah, nanti kita coba belajar ya. Nah, kalau yang ini lagi proses packing. Udah mulai beres kan dari tadi proses-proses banyak bikin kain. Sekarang proses terakhir nih. Lagi ngelipet lah bahasa ininya mah, kainnya mah ya, Puan. Ini lagi disebutnya? Sebenarnya QC akhir di sini juga. Jadi sebelum nanti dikirim ke toko, ke pasar, ke sekolah, ke konsumen, ini biasanya melewati QC akhir dulu. Tergantung nanti si pesanan maunya pakai plastik, pakai dus, atau nanti di packingnya bisa pakai kalung juga boleh. Nah, kalau yang untuk lokal biasanya pakai kalung atau plastik. Nah, kalau untuk ekspor biasanya memang beda. Untuk ekspor biasanya ada beberapa tahap atau QC. Di sini juga ada yang sudah pernah ekspor loh, Bun. Untuk disebutnya rajutan ini. Jadi bukan hanya produksi lokal. Jadi kita produksinya
produksi di Binong, di Kampung Rajut ini, tapi sampai ke mancanegara, dari mulai pesanan kupluk ke Amerika, ada pesanan yang kardigan, ada vest, ada kulot, celana, ada sepatu. Nah, ini dikirim untuk ke daerah Cirebon ya Puan. Ini kebetulan malam ini mau dipaket karena di sana ada pasar Jumat besoknya sama pasar Senin. Nah, ada juga yang sebelah sini, ada yang untuk online. Ini banyaknya yang anak muda yang online. Oh, banyak Jadi, toko online kan? ada juga. Jadi kita kirimnya tetap satu disebutnya satu packingan, satu lusin gini. Jadi hitungannya kalau dari tempat produksi hitungan lusinan kayak gitu. Bukan satuan ya, hitungannya lusinan. Nah, nanti mereka juga bisa nge-share sih biasanya kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya teman-teman mau bikin nih, mau ngemaklun, Betul. itu apa syarat dan ketentuannya sih, Kang? Betul. Nah, ini di sini kan masih kosongan ya. Jadi kita sebutnya kosongan. Nah, kalau mau maklun atau untuk bikin produksi, itu bisa. Misal pakai desain sendiri, emang ada minimal ordernya. Nah, minimal order emang tergantung motif. Kalau motifnya polos, itu bisa satu lusin. Sekarang polosan, ada polosan. Nah, ini polosan. Nah, kalau yang motif gini, harus agak banyak emang. 5-10 lusin, tapi bagusnya bisa pakai label sendiri kayak gitu. Jadi desainnya sesuka hati, labelnya bisa label sendiri, packaging kemasan juga bisa sendiri. Nah, nanti dipackingin di sini kayak gitu, udah siap jual deh. Kang punya produk white label nggak? Misalnya belinya cuma sedikit, 1-2, tapi boleh ditempelin oleh label kita, punya nggak, Kang? Boleh, misal mau misalkan gini, ini ada beberapa sebenarnya yang ready juga, itu boleh ditempelin. Ya, kalau satu piece biasanya hanya pakai hang tag aja sama kemasan. Tapi kalau pakai disebutnya label pundak lah disebutnya, itu emang harus satu lusin. Oh, jadi satu lusin udah bisa beli white label, terus minta tolong tempelin label kita di sini? Betul, bisa begitu. Nah, ini ada beberapa harga sebenarnya nanti yang bakalan Kang Eka bocorin ya ke Puan. Nah, kalau yang mulai dari yang polosan itu sebenarnya mulai harga 30 ribuan Puan. Teman-teman juga bisa harganya terjangkau 30 ribu itu udah jadi baju? Udah jadi baju. Wah, murah ya. Nah, ada juga yang premium. Nah, premium berarti yang sudah bermotif, biasanya pengen yang agak eksklusif lah begitu. Mulai harga 50.000 sampai 150.000 emang. Itu tergantung segmentasi pasalnya teman-teman kayak gitu. Kalau untuk jasa maklun gimana harganya, Kang, rate-nya? Rate-nya itu sebenarnya lusinan, Bun, sama lusinan. Jadi mulai harga 300.000 per lusin. Jadi jatuhnya sebenarnya lebih murah ya, 25.000 ya. Ada juga yang sampai ke 1 juta mungkin satu lusin. Itu tergantung motif juga. Itu yang benar-benar yang rumit aja motifnya. Selain motif, apakah faktor benang juga mempengaruhi harga, Kang? Pasti. Itu bahan baku atau benang mempengaruhi harga. Dari yang harga 25.000 atau 30 ribuan itu harganya emang bahannya pakai yang PE atau polyester. Betul. Kalau yang wool, ini yang sebelah kanan, itu pakai yang wool. Acrylic wool itu mulai harga 70-an sampai ke 100-an. Nah, ini yang katun. Emang agak beda. Yang katun biasanya untuk ekspor, atau untuk ke dep store, atau untuk yang online-nya yang agak eksklusif. Nah, itu biasanya di atas 100 ribuan. Mulai dari 150, 125, tergantung motif juga. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ke toko atau gudangnya Kang Eka ya, tidak jauh juga dari tempat produksi. Di gudang tersebut dipekerjakan anak-anak muda untuk berjualan online. Isi ya kalau pakai ini nggak bakal bikin kalian jatuh sayang. Jadi tunggu apa? Yang mau cekot buruan gercep sekarang juga. Yang mau cekot buruan aja ada di keranjang nomor 5. Mumpung aku masih live. Kalau aku udah nggak live, kalian nggak bisa dapetin harga spesial segini ya guys ya. Buruan gercep. Sebelum ada di etalase nomor 5. Yang aku pengen ini warna krem sama warna denim ya beb ya.
Nah, ini Puan, ini tokonya atau yang disebut toko. Ya, gudang untuk nyimpen barang lah. Di sini juga bisa membuka reseller. Ternyata. Nah, misalkan reseller contoh, ini untuk harga di online biasanya 100.000. Nah, kita biasanya untuk reseller itu 75.000. Tapi kalau misalkan untuk pembelian banyak, grosir, bisa 65.000, kan lebih dari 30%. Kan lumayan banget. Ini bisa pakai label sendiri juga loh. Nah, ini contoh yang sudah di label ya. Tadi di tempat produksi belum di label loh. Nah, di sini sudah pakai label. Kayak gitu. Nah, kita nyediain juga white label gitu. Jadi kalau beli berapa minimal kita bisa belanja yang white label, Kang? Itu satu lusin bisa. Satu lusin. Langsung minta tolong pasangin brand. Pasangin brandnya, labelnya. Jadi sekarang emang pada yang pakai hijab kan, itu pakai inner biasanya. Nah, ini untuk daleman hijab pakai inner ini 30.000-an, kalau yang ini mah 27.000. Nah, di sini ada paket-paket wisata, Puan. Jadi tamu itu di sini bukan hanya belanja jadi reseller, di sini juga ada edukasinya, Puan. Jadi cara belajar bikin rajut, setelah belajar bikin rajut, lalu mereka melihat kehidupan masyarakat di sini. Terakhir shopping village atau belanja di desa kayak gitu. Jadi datang ke sini biasanya kita kalungkan dulu nih. Wah, seolah-olah kamu itu sultan aja dikalungin gini. Kalungin, terus dia dapat merchandise. Biasanya tas. Nah, kayak gini. Nah, ini di dalamnya ada jarum, ada benang. Ini hasil produksinya emak-emak tadi tuh, ibu-ibu di rumah-rumah. Nah, itu dirajut, itu dibagikan merchandise ini sesuai dengan paket-paket. Jadi kalau misalkan datang ke sini bukan hanya untuk belanja, tapi anak sekolah edukasi kan, itu. Jadi untuk belajar juga boleh belajar, ya? Boleh banget. Jadi datang ke sini bukan hanya untuk belanja. Kalau mama kan pada dasarnya pengen belanja. Kalau anak-anak muda atau anak sekolah Diajarin kan tuh ya? betul, diajarin dari mulai tadi ngegulung benang, bikin kain, ngejahit, atau ngerajut lah ceritanya, sampai ke bikin jadi. Nah, mereka juga bisa bawa pulang hasil ngerajutnya sendiri, plus merchandise yang khas sini dibawa pulang kayak gitu. Bisa jelasin ke teman-teman nggak kenapa sih Binong Jati ini menjadi sentra pengrajin rajut? Gimana dongengnya ini, Kang? Nah, ini sedikit aja cerita, Puan, ke teman-teman semua. Jadi bermula itu tahun 70-an. Nah, generasi pertama itu generasinya kakek-kakek saya lah ceritanya. Bukan hanya kakek saya, teman-teman yang lain mulai hanya dengan 10 pengrajin. Nah, dari situ berkembang karena masih sistem maklun ternyata. Tahun 70-an maklunnya ke pabrik besar. Nah, 98 ada krisis kan, krisis moneter. Nah, itu justru bukan makin sedikit sih pengrajin rajut, tapi makin gede. Tahun pertama itu tahun 70-an belum ada nama. 98 udah ada nama. Membranding lah dengan nama Sentra Industri Rajut Binong Jati. Nah, itu generasi bapak. Generasi bapak dan teman-temannya mulai dengan 200 pengrajin. Nah, di generasi saya ya di 2015 2000-an lah gitu. Itu waktu kedatangan Pak Presiden Jokowi ke sini. Nah, itu bikinlah di branding sedikit gitu. Jadi rebranding dari yang tadinya Sentra Rajut Binong jadi Kampung Rajut Binong begitu. Jadi orang pun bisa berwisata ke sini ya. Betul, wisata. Minimal rombongan berapa, Kang Eka? Minimal 10. 10 orang udah 10 orang bisa. Dan itu tadi saya lihat ada homestay. Jadi boleh nginep juga? Boleh, nanti sedikit kita sambil pulang kita lihat ya, staycation disebutnya. Jadi sebenarnya si tamu itu sekarang ada paket namanya live in. Live in nginep di desa, nginep di kampung. Jadi 3 hari 2 malam. Biasanya hari pertama itu full day belajar merajut dari mulai melihat proses pembuatan semua, full day 1 hari itu. Di hari kedua itu biasanya mencicipi kuliner. Ada teh tenong, teh telang binong, ada mie comot, ada mie kocok. Kalau ada waktu Puan nanti kita ke sana ya. Ayo kita makan mie kocok. Ada juga ibu-ibu sini diberdayakan lewat buruan saya,
Jadi menanam kebun lah di terasnya masing-masing. Ada juga bukan wisata, ada aktivasi ruang publik seperti Ciko Arena, Aquascape. Yang paling potensi yang selain rajut di sini ada juga potensi kesenian budaya seperti pembuatan alat musik, kecapi, dan pencaksilat kayak gitu. Kalau Kang Eka sendiri brandnya apa sih, Kang? Brandnya Kalimake, tinggal pakai. Nah, contohnya kayak gini. Nih, Bun. Apa nih? Ini sendal, sekarang ya? bikin sendal, Bun. Bikin sendal rajut untuk kebutuhan homestay dan hotel. Kayak gitu. Ini dibuatnya dari limbah loh. Oh, jadi pemanfaatan limbah Pemanfaatan juga ya? limbah. Itu selain, kan tadi produksi kita lihat bikin baju ya. Nah, ini Ada sisa-sisanya dibikin ini. dibikin ya. sendal. Itu apa itu? Ada ciput juga Nih, ya? ada ciput. Oh, jadi ciput ini juga dari bahan-bahan limbah Dari limbah, ya? dari limbah. Oh, dijual berapa ciput ini, Kang? Ini mah kalau ambil banyak 10 ribuan. Kalau ini juga dari limbah, Bun. Tuh. Tas-tas ini dari limbah. Nah, ini tagline kita, Puan. Makin merajut asa kita. Oke deh, terima kasih banyak Kang Eka ya. Siap. Semoga usahanya ini bisa banyak memberdayakan orang-orang yang butuh pekerjaan, baik anak muda Amin. maupun orang-orang yang sepuh kayak Puan, tetap bisa diberdayakan di sini ya. Betul. Makasih banyak Kang Eka ya. Makasih. Sukses terus. Sukses. Assalamualaikum. Makin merajut asa kita.